Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita pada kitab Qawaid Qur'aniyah. Kita telah masuki kaidah yang ke-22, Ibu ya. Kaidah yang ke-22, Al-Qaidatu Tsaniyah wal 20. Kaidah yang ke-22. Apa bunyi kaidahnya, Ibu-ibu? Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Innahu man yattaqi wa yasbir. Apa artinya, Ibu? Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa wa yasbir dan bersabar, fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kaidah ini Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-90. Kaidah ini, ibu-ibu, kaidah yang sangat luar biasa bagi mereka yang menginginkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Kaidah ini, ibu-ibu, Allah sebutkan setelah pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Gimana, Bu? Zulaikha nanti. Kaidah ini Allah sebutkan ketika saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf. Sebagaimana kita ketahui dalam surah Yusuf, ibu-ibu, terjadi paceklik waktu itu, Ibu. Kemarau, tidak ada hujan turun, makanan tidak ada. Akan tetapi Yusuf alaihissalam, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengetahui paceklik yang akan terjadi. Makanya Mesir pada saat itu siap menghadapi paceklik yang akan datang. Akan tetapi negara-negara di sekitar Mesir seperti Kan'an, di tempatnya saudara-saudaranya Yusuf. Kan'an itu sekarang daerah Palestina, Ibu ya. Daerah-daerah sekitar Mesir tidak tahu akan adanya paceklik ini. Jadi singkat cerita, orang-orang yang di luar Mesir itu ketika musim kemarau datang ke Mesir untuk membeli gandum, Ibu. Sampai tiba saatnya saudara-saudara Yusuf itu datang ke Mesir juga untuk membeli gandum. Apa kata Allah ketika menceritakan saudara Yusuf? Ya ayyuhal azizu massana wa ahluna ad-dur. Wahai al-aziz, wahai pembesar Mesir, ya. Sesungguhnya kami dan keluarga kami di Kanaan sana, di Palestina, itu telah tertimpa kesusahan, kesulitan karena paceklik atau kemarau yang
yang terjadi. Wajibna bibidha'atin musjah. Kami hanya membawa barang-barang yang remeh, Bu. Orang-orang Kan'an itu bukan orang-orang yang banyak duitnya. Orang-orang yang miskin juga. Jadi mereka berniat membeli gandum tadi dengan barang-barang yang mereka miliki, walaupun barang-barangnya bukan barang-barang berharga. Bibidha'atin muzjah. Untuk apa? Fa'awfi lanal kaila wa tasaddaq alaina. Wahai Al-Aziz, ya, sesungguhnya kami telah ditimpa kesulitan. Kami datang kepada engkau dengan membawa barang-barang yang mungkin sepele di mata anda, untuk kami tukarkan dengan gandum. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami wahai Al-Aziz. Innallaha yajzil mutasaddiqin, karena sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. Baik. Yusuf alaihissalam, ibu-ibu, ketika melihat saudara-saudaranya tadi di depan hadapannya, ya, dia teringat, ibu-ibu. Biasanya kita kalau dizalimi orang, ibu, kita ingat sampai mati, ibu. Tapi kalau orang yang menzalimi biasanya lupa, ya. Lupa biasanya. Yusuf lihat di hadapan dia ada sekitar 10 orang saudaranya yang dulu menzaliminya, menjualnya, masukin ke sumur, ibu. Hari ini mereka datang untuk meminta pertolongan gandum tadi. Lalu Yusuf, mungkin karena Yusuf dengan pakaian kebesarannya, ibu, ya, karena petinggi Mesir dengan mahkotanya mungkin, jadi saudaranya nggak tahu itu Yusuf. Masa sih Yusuf bisa jadi seperti ini sekarang? Lalu Yusuf ingin memberitahukan mereka siapa dirinya. Lalu kata Allah, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun, ya? Kenapa, ibu? Lanjut, ibu. Baik. Lalu Yusuf ingin memberitahukan siapa dirinya. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, ingat enggak apa yang pernah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Bunyamin ketika kalian jahilun, ketika masa jahiliyah kalian? Terkejutlah saudara-saudara Yusuf. Dilihat baik-baik, apa betul ini adiknya dulu yang dia zalimi, ya? Lalu kata saudaranya, qalu a innaka la anta Yusuf? Kata saudara-saudaranya, kamu ini Yusuf? Lalu kata Yusuf, qala ana Yusuf. Iya, saya Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudaraku Bunyamin. Qad manna Allahu alaina, sungguhnya Allah telah memuliakan kami. Lalu muncullah kaidah ini, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yusuf berkata, sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, ibu-ibu. Baik, itu sekilas tentang cerita dari kaidah ini. Kaidah ini, ibu-ibu, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah akan muliakan dia di dunia sebelum di akhirat. Jadi jangan kita anggap, ibu-ibu, ketika kita bertakwa dan bersabar kita hanya mulia di akhirat. Tidak. Allah akan muliakan kita di dunia sebelum di akhirat. Tapi syaratnya ada berapa? Ada 2. Dan syaratnya ini berat, ibu-ibu.
takwa dan sabar. Coba kita lihat Yusuf alaihissalam. Dia dizalimi oleh saudara-saudara kandungnya. Yang seharusnya saudara kandungnya membela, malah menzalimi. Cukup sampai situ musibahnya? Belum. Dia berpisah dengan ayahnya Yaqub alaihi assalam. Dia berpisah dengan keluarga-keluarganya. Kemudian dilempar ke sumur. Sampainya di sumur, ditemukan sama orang, diangkat, akhirnya dijadikan budak, dijual dengan harga yang murah. Kalau mahal oke lah, ini murah lagi. Murah. Sampainya di Mesir, dibeli oleh petinggi Mesir. Belum selesai cobaannya, dijadikan budak. Kemudian datang cobaan, digoda oleh Zulaikha Imra'atul Aziz. Kemudian musibahnya apa lagi, Bu? Dipenjara, ya Bu. Kemudian banyak macam musibah yang menimpa Yusuf alaihi salam. Lalu bagaimana Yusuf menghadapi hal tadi, Ibu-ibu? Dengan dua hal tadi, dengan takwa dan dengan sabar. Dan orang, Ibu-ibu, yang mengumpulkan dua sifat ini, takwa dan sabar, maka mereka telah mencapai derajat al-ihsan. Al-ihsan. Barang siapa yang mengumpulkan dua sifat ini, Ibu-ibu, takwa dan sabar, maka dia telah mencapai derajat yang tinggi, yaitu derajat al-ihsan. Makanya di akhir ayat Allah katakan fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apa arti ihsan, Ibu-ibu? Ada yang tahu arti ihsan? Bukan nama orang, ihsan. Ya. Yang mengumpulkan takwa dan sabar, dia telah mencapai derajat yang tinggi, yaitu derajat al-ihsan. Apa itu ihsan, Ibu? Ya. Jawabannya ada pada hadis Jibril alaihissalam. Ada yang hafal, Ibu? Hadis Jibril alaihissalam di Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Beritahukanlah kepadaku apa itu ihsan. Apa kata Nabi SAW? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Al-ihsan adalah ketika kalian menyembah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Ketika dia dizalimi, dia tahu Allah sedang melihat dia. Ketika dia dalam sumur dijual, dia sadar Allah melihat dia. Makanya dia bertakwa dan bersabar. Ketika dia dipenjara secara terzalimi oleh Zulaikha, digoda oleh wanita-wanita Mesir, dan dia bertakwa dan bersabar karena dia sadar Allah melihat. Inilah derajat al-ihsan. Dan inilah yang sulit untuk kita lakukan, Ibu-ibu. Walaupun namanya ihsan, belum tentu dia sampai derajat al-ihsan. Ibu, ya. Walaupun namanya bukan ihsan, bisa jadi dia lebih ihsan. Jadi barang siapa yang mengumpulkan dua sifat ini, Ibu, takwa dan sabar, maka dia telah mencapai derajat yang tinggi, yaitu al-ihsan. Dan dengan derajat ihsan inilah Nabi Yusuf Allah muliakan di dunia. Allah berikan dia kekuasaan sebelum di akhirat. Adapun di akhirat jelas Yusuf alaihissalam di surga. Jadi Ibu-ibu, itulah dua syarat yang apabila kita terapkan, kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia sebelum di akhirat. Takwa plus sabar. Apa itu takwa dan apa itu sabar? Adapun takwa, Ibu-ibu, sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Apa definisi takwa, Ibu-ibu? Yaitu anta ja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Ketika seseorang menjadikan antara dirinya dan azab Allah itu penghalang, ya. Intinya ketika seorang menghindari azab Allah dengan cara fi'lil ma'murat
melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan semaksimal mungkin, maka dia telah bertakwa. Adapun sabar, Ibu, apa itu sabar? Sabar. Sering kita bilang sabar, nah. Sabar. Apa sabar? Hah? Sabar, Ibu-ibu. Barang siapa yang diberikan sifat sabar oleh Allah, sesungguhnya dia telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karena Allah berfirman, wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Nabi SAW juga bersabda, ma u'tiya ahadun ata'an, ya? Tidaklah seseorang diberikan sesuatu oleh Allah yang lebih baik melainkan sabar. Karena dengan sabar, Ibu-ibu, hati seseorang menjadi lapang. Dengan sabar, kegelisahan, kegundahan, kegalauan itu hilang. Apapun masalahnya. Karena ketika orang bersabar, dia telah ridha dengan takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sabar bisa menghilangkan kegundahan dan kegelisahan, Ibu-ibu? Dari mana asal mula kegelisahan, kegundahan, Ibu-ibu? Biasanya muncul dari rasa takut. Ketika misal seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, Ibu-ibu, dan dia tidak sabar, dia takut masa depannya bagaimana anak-anak yang masih kecil, Ibu-ibu, ya, tidak ada yang membiayai. Akhirnya muncul ketakutan, kegelisahan tadi karena beliau tidak sabar. Begitu juga misal orang yang kehilangan pekerjaan dan dia tidak sabar, muncullah perasaan gundah gelisah tadi karena dia takut ke depannya bagaimana, rezeki saya bagaimana, Ibu, ya. Tapi ketika seorang bersabar, dia yakin dengan takdir Allah, ya, dia akan lapang dadanya sebesar apapun musibah yang dihadapi. Jadi apa hakikat sabar itu, Ibu? Sabar, kata para ulama, adalah habsun nafs anil jaza', yaitu menahan diri semaksimal mungkin dari mengeluh yang berlebihan. Wal lisani anit tasyakki, dan menahan lisan dari berkata yang tidak. Wal jawarih anil af'alil muharramah, dan menahan anggota tubuh dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu sabar. Itu definisi sabar. Dan sabar itu ada berapa model, Ibu? Satu lagi? Ada 3, Ibu. Apa yang pertama, Ibu? Dalam ketaatan. Sabar apa? Dalam musibah. Satu lagi? Dalam maksiat. Masya Allah. Sabar ada tiga macam, Ibu. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menahan kemaksiatan. Sabar ketika menghadapi musibah. Sabar dalam ketaatan, contohnya gimana, Ibu? Ketika misal laki-laki diharuskan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, butuh sabar atau tidak, Bu? Butuh. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat berjamaah itu berat dan butuh untuk kesabaran. Contoh sabar dalam ketaatan, menghadiri kajian juga sabar, Ibu-ibu. Kalau nggak sabar, bubar kita, Ibu, ya. Kita bertahan karena sabar. Berat memang dengarin ustaz yang ngoceh terus, ya. Berat, Ibu, ya. Tapi butuh sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan juga ketika kita memakai pakaian yang syar'i misalnya, ya, Bu. Sabar dikatain orang yang macam-macam, ya, Bu. Itu sabar dalam ketaatan. Kemudian ada jenis yang kedua tadi, sabar dalam kemaksiatan. Gimana contoh sabar dalam kemaksiatan, Ibu? Contoh kita melihat saudari kita melakukan sebuah kesalahan yang itu aib. Sabar untuk nggak ngomongin, sabar, Ibu. Kadang mulut udah gatal mau ngomong,
Tapi sabar dari maksiat itu sabar, berat. Ya. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga tadi apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Di antara 3 jenis sabar ini, mana yang paling berat? Yang paling berat yang mana Ibu? Kira-kira? Dalam ketaatan, dalam maksiat, atau dalam menghadapi musibah? Yang paling berat dan yang paling besar pahalanya adalah ketika seorang bersabar dalam ketaatan. Dalam ketaatan itu yang paling tinggi derajatnya. Orang sabar dalam melakukan ketaatan. Kedua, sabar dalam menahan diri dari maksiat. Adapun yang paling ringan adalah sabar dalam menghadapi musibah. Benar Ibu? Benar? Ya. Makanya di sini penulis menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata penulis ya? Yusuf alaihissalam, coba kita lihat di buku Ibu. Yusuf alaihissalam diuji dengan 2 ujian. Ujian yang pertama, dia dizalimi oleh para saudaranya. Ujian yang kedua, dia diuji oleh Zulaikha. Dan beliau Yusuf alaihissalam sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam musibah. Dan kata Syekhul Islam, sabar Yusuf dalam menahan godaan dari Zulaikha itu jauh lebih besar pahalanya daripada sabar menerima kezaliman saudara-saudaranya. Kenapa Ibu-ibu? Karena ketika Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, dia nggak ada punya pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali dia harus bersabar. Mau dia melawan, memang udah dicemplungkan ke sumur. Jadi sabar dalam hadapi musibah itu paling ringan Ibu, karena nggak ada pilihan lain. Adapun sabar yang kedua tadi menghadapi fitnah Zulaikha berat Ibu. Pilihannya dia mau melakukan atau meninggalkan. Nah, ketika Yusuf memilih meninggalkan, berarti dia telah bersabar dalam maksiat tadi, Ibu. Jadi paling ringan itu menghadapi musibah ya, sabar dalam menghadapi musibah ya. Ini perkataan yang sangat indah dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab ini, Ibu ya. Jadi itu Ibu ya. At-taqwa dan sabar. Barang siapa yang menerapkan 2 hal tadi, maka dia telah mencapai derajat al-ihsan. Akan tetapi kita dalam takwa dan sabar ini ada banyak model, Ibu. Ada banyak model. Saya nukilkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jenis-jenis manusia dalam takwa dan sabar itu ada 4 model, Ibu. Coba kita lihat kita di model yang mana. Model yang pertama kata Syekhul Islam, orang yang bisa menggabungkan antara takwa dan sabar. Dan inilah orang-orang pilihan yang telah mencapai derajat al-ihsan. Mereka lah orang-orang yang akan bahagia di dunia sebelum di akhirat. Contohnya siapa? Yusuf alaihissalam tadi. Itu model yang pertama. Orang yang dapat menggabungkan takwa tadi dan sabar. Model yang kedua, Ibu-ibu, ada orang yang takwanya Masya Allah luar biasa, akan tapi sabarnya kurang ya. Misal kalau kita lihat sholatnya selalu tepat waktu, ikut kajiannya nggak pernah bolong, puasa Senin Kamisnya rutin, puasa Ayyamul Bidnya juga nggak kalah tinggal, Ibu ya. Sedekahnya jangan ditanya. Akan tetapi ketika ditimpa oleh Allah sakit perut sedikit, ngeluhnya subhanallah, Ibu ya. Masya Allah. Ini orang-orang yang takwanya bagus tapi sabarnya tidak kurang, Ibu. Kira-kira kita di situ, Ibu? Ketika ditimpa musibah sedikit langsung KO di detik pertama. Model yang ketiga kata Ibnu Taimiyah, ada orang yang sabarnya luar biasa, sabar, Ibu, tapi takwanya nggak ada. Contohnya, sabarnya tinggi sekali, tapi takwanya nggak ada. Kayak pencuri, Ibu-ibu.
Pencuri itu sabar kali. Dia tunggu sampai jam 12 malam ya. Orang sudah tidur, sabar dia, sabar nunggu begadang Ibu ya. Sabar kadang berondok di paret-paret, sabar dia Ibu. Tapi nggak ada takwanya. Ya Bu. Jadi jangan kita masuk dari golongan orang yang ketiga. Adapun yang terakhir kata Ibnu Taimiyah, orang yang nggak ada takwa juga nggak ada sabarnya. Itu seperti kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sering berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ketika ditimpa musibah, ngeluh saja. Ketika diberikan kebaikan, juga dia kikir, tidak bertakwa. Dan ini yang paling buruk kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi sekali lagi ada 4 model manusia dalam perihal takwa dan sabar. Yang pertama, orang yang mampu menggabungkan takwa dan sabar, dan itu yang derajat paling tinggi. Kemudian ada orang yang takwanya bagus akan tapi sabarnya kurang ya. Itu mungkin kebanyakan dari kita ibu-ibu ya. Adapun yang ketiga, orang yang sabarnya Masya Allah kan tapi takwanya tidak ada. Ini yang bisa orang-orang jahat ini ya. Adapun yang keempat, yang paling rendah derajatnya adalah orang yang tidak ada takwa dan juga tidak ada sabar ibu-ibu ya. Sabar ibu-ibu bukan berarti kita tidak boleh mengeluh ibu-ibu ya. Mengeluh wajar ibu-ibu. Buktinya Yakub alaihissalam ketika dia kehilangan Yusuf, apa kata Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya Allah, aku adukan ya, kegelisahanku, kegundahanku kepada Engkau ya Allah ya. Itu. Jadi bukan berarti sabar kita tidak boleh mengeluh, kan tapi mengeluh sewajarnya. Kadang ada orang yang ditimpa musibah ibu-ibu, dia murka kepada Allah ya. Dia murka dalam hatinya, ya Allah kenapa ujian ini untuk aku ya Allah, padahal saya begini begitu ya. Kenapa musibah ini yang kau berikan kepada saya ya Allah. Itu dalam hatinya, dalam lisannya dia ucapkan ya. Dengan perbuatannya dia juga mungkin ketika orang yang tidak siap menerima musibah ibu ya, dia tampar dirinya sendiri, dia robek baju-bajunya ibu ya. Itu termasuk orang-orang yang tidak sabar dan termasuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ibu-ibu. Adapun kaidah ini ibu-ibu perlu kita terapkan juga di kehidupan kita dalam menghadapi orang-orang yang hasad kepada kita ibu-ibu ya. Mungkin ketika kita Allah berikan kelebihan dalam sisi ilmu misalnya atau sisi harta misalnya ibu ya, pasti muncul orang-orang yang hasad, yang berusaha menjelekkan kita, menjatuhkan kita ibu ya, baik secara ucapan mereka, perbuatan mereka. Nah, ketika ada orang seperti itu yang kita hadapi ibu-ibu, orang-orang yang hasad terhadap kita, ingatlah kaidah ini, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral al-muhsinin. Ketika kita bertakwa dan bersabar walaupun mereka menjelek-jelekkan kita, lakukan makar yang tidak kepada kita, sesungguhnya ujung yang baik itu pasti bagi orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Jadi itulah ibu-ibu kaidah kita pada hari ini, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa dan yang bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Kita cukupkan sampai sini ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.